Pada hari ini saya akan memberikan pelajaran edukasi kepada ibu hamil. Tetapi sebelum itu mari kita melakukan cuci tangan 6 langkah ya Bu. Iya, Sus. Kita melakukannya sambil nyanyi ya Bu. Iya, Sus. Usap telapak tangan, tangan jari, masuk ke sela-sela, mengunci dan mengunci. Masukkan ibu jari yang kanan dan yang kiri. Kuncup, kuncup, tangan jadi bersih. Selanjutnya ini bonekanya Bu yang akan kita gunakan. Ini puting susunya juga yang akan kita gunakan. Pertama-tama untuk putunya kita tekan dulu bagian arolanya sampai asinya keluar. Jika asinya sudah keluar, kita oleskan di sekitar putihnya. Ya, itu bagus. Tujuannya untuk mendisinfektan agar putihnya tetap lembab. Selanjutnya kita posisikan ibu dalam posisi yang nyaman. Posisi nyaman ibu bisa bersandar. Ya. Selanjutnya kita letakkan bantal di bawah agar ketika ibu menyusui tangannya tidak pegal. Selanjutnya kita posisikan bayi pada satu lengan tangan. Kemudian kepalanya berada di lengkungan siku. Ya. Dan tangan yang satunya berada di bokong bayinya. Kemudian tangan bayinya yang di belakang diletakkan di belakang ibu agar tangannya tidak tertindih, dan ibu posisikan bayinya menghadap ke dalam hingga perut bayinya bersandar ke perut ibu. Selanjutnya pastikan posisi bayi sudah betul apa belum. Pertama, kita posisikan telinga bayi sejajar dengan bahunya. Yang kedua, kepala bayi menghadap ke payudara dan menempel ke badan ibu. Kemudian ibu melihat ke bayinya. Selanjutnya kita menyangga payudara dengan menggunakan jari telunjuk, kemudian ibu jari berada di atas arola. Setelah kita sanggah, kita rangsang untuk bayinya membuka mulut. Dengan cara kita menempelkan di mulut bayi. Ketika mulut bayi sudah terbuka, puting susunya kita masukkan ke dalam mulut. Nah, setelah bayinya mengisap, jika payudara tidak menutupi hidung, tangan ibu boleh dilepas. Tetapi jika tangan ibu menutupi hidung, ibu boleh menyangga payudara agar tidak menutupi hidung bayinya. Setelah bayi mulai mengisap, kita mengecek apakah sudah mengisapnya dengan cara yang benar apa belum. Pertama, kita lihat bayinya membuka lebar mulutnya atau tidak. Kemudian kita cek areola bagian atas ibu lebih banyak terlihat daripada bagian bawah. Kita pastikan bibir bayi terlihat keluar. Kemudian dagu bayi menempel pada payudara ibu. Kalau semua itu sudah benar, berarti proses menyusunya sudah benar.
Setelah dirasakan bayinya sudah cukup menyusui, kita bisa melepaskan bayinya dari menyusui dengan cara menggunakan jari kelingking. Kita tekan di ujung mulut bayi. Jika mulutnya sudah terbuka, kemudian kita ambil putingnya. Cara yang kedua, kita bisa menekan dagunya. Saat ditekan, jika mulutnya sudah terbuka, kemudian kita lepaskan puting susu dari mulutnya bayi. Nah, tadi untuk proses menyusuinya. Setelah proses menyusuinya selesai, kita melakukan sendawa. Kemudian kita meletakkan bayinya di atas seperti ini. Ya, kemudian kita sendawakan. Dengan sendawa ini bisa mengurangi biar bayinya tidak gemoy. Selain itu, kita bisa dengan posisi ini. Kita juga bisa melakukan dengan posisi sendawa di bawah. Nah, Ibu, proses menyusunya sudah selesai. Bagaimana, Bu? Baik, saya sudah paham tentang cara menyusui bayi. Selanjutnya kita meletakkan kembali ini dan kita melakukan cuci tangan. Seperti yang tadi kita melakukan cuci tangan 6 langkah sambil kita nyanyi. Gosok telapak tangan, punggung tangan dan jari, masuk ke sela-sela, mengunci dan mengunci. Gosokkan ibu jari yang kanan dan yang kiri, kuncup tangan jadi bersih. Oke. Setelah kita mengajarkan cara menyusui, kita juga harus memberikan edukasi pada ibu hamil dan ibu menyusui. Yang pertama adalah terkait nutrisi. Jadi karena ibu sekarang menyusui, memberikan makanan untuk dirinya dan bayinya, maka ibu juga harus meningkatkan konsumsi sayuran dan vitamin. Yang kedua, diberikan edukasi tentang ASI eksklusif, yaitu pemberian ASI saja tanpa tambahan makanan apapun kecuali selama 6 bulan. Yang ketiga, pastikan ibu harus menyusui secara rutin. Kenapa? Karena ASI itu adalah produksinya onsimen atau sesuai dengan kebutuhan. Kalau ibu sering menyusui, maka produksinya semakin banyak. Sebaliknya, jika menyusui berkurang, maka ASI-nya akan berkurang. Selanjutnya dianjurkan untuk pemberian ASI sampai bayi berusia 2 tahun.